Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Saudaraku, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak tidak terhingga. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, tema yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini yaitu istiqomah dalam beramal soleh. Bagaimana kita bisa beristiqomah? Artinya bisa terus-menerus dalam beramal soleh, terus-menerus dalam kebaikan, atau luzumu bi taatillah, langgeng dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita berkeinginan untuk tetap selalu berbuat baik. Misalnya kalau kita punya uang, ingin berinfak, ingin bersedekah. Tapi nyatanya ketika kita punya uang, yang ada di dalam benak dan pikiran kita pada saat itu adalah kebutuhan dan keinginan-keinginan kita. Sehingga sampai uang habis, tidak bisa terwujudkan, terlaksanakan keinginan infak dan sedekah itu. Kadang juga kita berpikir bahwa mungkin sekarang masih muda, mungkin nanti setelah usia agak tua, 40 tahunan misalnya, saya akan lebih taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah sampai pada usia itu masih begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Mungkin nanti setelah 50 tahunan mungkin. Tapi setelah 50 tahun itu juga tetap tidak berubah, masih begitu. Apa sebenarnya yang salah? Bagaimana kita bisa mempertahankan dan melaksanakan amal soleh? Saudaraku, yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah hati kita sendiri. Rasul telah mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik, maka akan baik seluruhnya. Apabila jelek, maka akan jelek seluruhnya. Itulah hati. Maka yang perlu kita tata itu adalah hati kita, yaitu dengan mengisi hati kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul telah mengatakan kepada para sahabat, ketika para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepada kami satu ucapan di dalam Islam yang tidak akan aku katakan selain kepada Engkau." Setelah itu Rasul menjawab, "Iman, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah." Jadi isilah hati kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hilangkanlah di dalam hati kita sifat-sifat buruk, sifat-sifat jelek yang akan merusak iman itu. Di antaranya sifat nifaq, munafik, sifat iri dan dengki, sifat sombong dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang bisa memotivasi kita untuk melakukan amal soleh, yaitu kita harus ingat, punya harapan atau roja pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa setiap amal yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik sekecil apapun
yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa berbuat amal kebaikan sebesar zarah pun dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya siapapun yang melakukan amal kejelekan sebesar zarah pun dia akan melihat kejelekannya akibat perbuatannya itu. Saudaraku, yang ketiga yang akan memberikan motivasi dan istiqomah di dalam beramal, yaitu kita harus merasa takut, al-khauf ilallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika meninggalkan perintah Allah, Allah akan memberikan ganjaran atau balasan pada kita. Ketika kita berbuat kejelekan juga akan memberikan balasan akibat dari kejelekan itu. Maka tanamkanlah di dalam diri kita, dalam hati kita, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut kepada Allah itu bukan menjauh dari Allah, tapi perasaan takut kepada Allah itu dengan mendekat kepada Allah, semakin taat, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadirkan di dalam diri kita yakin bahwa pada saatnya tiba lisan kita menjadi keluh, tangan kita menjadi kaku, tubuh membeku, tidak berdaya, yaitu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan kematian. Ingatlah selalu kematian, karena tidak tahu kita kapan dan di mana akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa mengingat kematian itu, maka kita akan terdorong untuk selalu berbuat baik, selalu melakukan amal soleh dimanapun dan kapanpun. Ingat, dunia itu hanya sementara saja, sedangkan kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kehidupan di akhirat kelak. Demikian saudara-saudaraku, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.